Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa di dalam ibadah online hari ini. Bapak Ibu, di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Allah yang berinisiatif untuk datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Begitu juga dengan ibadah hari ini Bapak Ibu. Allah sendirilah yang berinisiatif untuk memanggil kita semua untuk bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Allah rindu dan Allah ingin menyapa kita pribadi secara pribadi, setiap kita. Mari saya mengajak kita semua untuk meresponi panggilan Tuhan hari ini dengan kita beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik setiap kami. Kami boleh merasakan anugerah-Mu setiap hari Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur jika Engkau masih merindukan setiap kami Tuhan. Dan hari ini kami ingin berjumpa dengan Engkau melalui ibadah hari ini. Biar kiranya Tuhan Kau yang berkati ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita mau memuji Tuhan kita mau meninggikan Dia, sebab Dialah Tuhan kita yang berkuasa, Dia yang berjaya dan Dia yang bertata selamanya. Sama-sama katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Sorakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari semua bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Mari dengan penuh iman katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat. Mari semua bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama. Mari jemaat Tuhan dengan penuh semangat, sekali lagi sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia
berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sorakan Tuhan Allah kita. Sekali lagi sama-sama dengan penuh imanmu, katakan Tuhan Allah kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, di masa sekarang ini, di mana ada virus COVID-19, kita semua merasakan yang namanya keterbatasan. Kita nggak bebas, kita seperti terikat dan kita nggak bisa melakukan aktivitas kita. Tapi Bapak Ibu, saya percaya ketika nanti antivirus sudah ditemukan, kita pasti bisa bebas lagi seperti biasanya. Kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Bapak Ibu, sama seperti dengan virus dosa. Ketika dosa ada di dalam kehidupan kita, kita semua mengalami yang namanya ketidakbebasan. Kita seperti terikat dengan ketakutan-ketakutan dan kita tidak bebas. Kita tidak bebas. Namun Bapak Ibu, jika kita andalkan kekuatan kita, saya percaya Bapak Ibu, 10 tahun atau bahkan 50 tahun ke depan, kita tidak akan pernah bisa bebas dari yang namanya virus dosa. Kita butuh antivirus dosa. Dan antivirus itu hanyalah darah Yesus. Darah Yesuslah yang bisa membebaskan kita dari virus dosa. Darah Yesus yang bisa memerdekakan kita dari virus dosa. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita, tundukkan kepala kita datang sama Tuhan dan kita akui segala dosa kita. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa setiap dosa kami. Kami membutuhkan darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, dengarkanlah berita anugerah. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Dan kami percaya kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan, Yesus yang bisa menyelamatkan kami. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang kekal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut firman yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh bertambah imanku. Mari bersama-sama kita angkat suara kita. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman. Hatiku
Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh bertambah imanku, Bertambah imanku. oh bertambah imanku, Katakan sekali lagi. oh bertambah imanku. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Karena kami percaya ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan, hidup kami menjadi begitu indah. Hidup kami berharga Tuhan di hadapan-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini karena kami tahu hanya Engkau Tuhan kami. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Terima kasih yang ku pegang, hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Mari angkat tanganmu gereja Tuhan, sembah dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau kami lewati lembah, kami tidak takut akan apapun Tuhan. Walau lewati lembah, Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari katakan hanya Engkau. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau setia padaku. Mari dengan penuh iman nyanyikan. Kami yakin akan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat bagi kami. Pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Kami sembah Kau, ku sembah Kau Allah.
Walau lewati lembah, tidak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Mari bersama-sama gereja Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kaulah kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang adalah kekuatan kami, tempat perlindungan kami, gunung batu keselamatan kami Tuhan. Maka itu pagi hari ini kami datang menyembah-Mu, meninggikan-Mu lebih lagi. Mari bersama-sama gereja Tuhan, angkat suaramu, katakan ku sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari dengan iman katakan, walau lewati lembah kami tidak pernah ditinggal. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sekali lagi dengan iman katakan, Yesus Engkau kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita tenangkan hati, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau adalah Roh Kristus. Karena Engkaulah yang akan mengajarkan kami tentang siapa Kristus. Dan bahkan Engkaulah juga yang akan membuat kami jatuh cinta kepada Kristus. Karena itu kami datang kepadamu Allah Roh Kudus. Kiranya pada pagi hari ini Engkau membawa kami dekat kembali kepada Kristus. Kami ingin sungguh-sungguh mengenal secara dalam, secara tepat akan siapa itu Kristus. Kami percaya pengenalan akan Kristus yang sejati akan membangkitkan kegairahan rohani kami, akan menumbuhkan iman kami. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh kami siap mendengar dan menerima firman Tuhan yang terbaik pada pagi hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang indah, yang agung, yang mulia, yang kami sembah itu. Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Sama-sama orang percaya dimanapun kau berada. Katakan,
Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih untuk worship team dan juga tim produksi yang ada di dapur produksi sehingga bisa menyuguhkan selama berbulan-bulan akan ibadah online ini yang sangat membantu jemaat sekalian untuk beribadah. Kalau saudara-saudara ada bersama dengan saya di ruangan ini, tentu saya sudah akan meminta saudara untuk bertepuk tangan bagi mereka. Ya, tetapi karena saudara tidak ada di ruangan ini, nggak apa-apa. Saya titip saja saudara untuk saudara terus bantu doakan mereka, ya, mereka yang bersibuk, mereka yang bekerja keras untuk selalu menyiapkan ibadah online bagi kita sekalian setiap hari minggunya. Ya, saudara-saudara, 2 minggu yang lalu kita sudah mendengarkan paparan renungan khotbah tentang Allah Tritunggal, Allah yang satu esensi. Ya, one being tetapi terdiri dari 3 pribadi atau 3 persons. Kemudian minggu yang lalu ya kita juga sudah mendengarkan tentang Allah Bapa. Hari ini saudara-saudara kita akan melanjutkan ya giliran saya untuk menyampaikan khotbah tentang Allah pribadi yang kedua dari Tritunggal. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus, ya. Saudara-saudara, saya tahu saudara mungkin sebagian besar dari kita yang sedang menyaksikan ibadah ini adalah orang-orang Kristen. Bahkan mungkin saudara adalah orang Kristen yang sudah lama. Tetapi biarlah kita sama-sama hari ini kita tunduk di hadapan Tuhan, kita sungguh mau belajar kembali, ya. Kita mau mengevaluasi lagi, ya. Kira-kira apakah pengenalan kita akan Yesus Kristus itu sudah selaras, sudah sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, tema khotbah saya pada hari ini adalah siapakah Yesus bagimu? Siapakah Yesus bagimu, bagiku, bagi kita? Nah, saudara-saudara, mari kita akan buka firman Tuhan, ya. Yang kali ini saya akan ambil dari Injil Markus pasal yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Ya, Markus pasal yang ke-8 ayat 21 sampai yang ke-33. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 21 sampai 33. Saya akan membacakan dimulai dari ayat 21. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya Yesus menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang-orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada pula yang mengatakan engkau adalah seorang dari para nabi." Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Henyalah engkau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, kiranya Alkitabmu tetap engkau buka pada bagian ini, supaya saudara bisa mengikuti khotbah ini sampai selesai dengan baik.
Saudara-saudara, apa pertanyaan yang paling penting yang pernah diajukan oleh umat manusia di sepanjang sejarah? Kira-kira apa pertanyaan yang sangat penting yang pernah dipikirkan oleh banyak orang di sepanjang sejarah peradaban? Barangkali pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Dari manakah asal-usul alam semesta? Apa tujuan dan makna hidup manusia? Bagaimana mencapai kebahagiaan? Kalau kita sudah mati, maka kita kemana? Saudara-saudara, saya tidak menyangkali bahwa semua itu adalah contoh-contoh pertanyaan yang amat penting dan sudah dipikirkan secara serius oleh banyak orang, termasuk para filsuf, orang-orang pintar di sepanjang sejarah. Tetapi saudara-saudara, dari sekian banyak pertanyaan yang sangat penting itu, sesungguhnya ada satu pertanyaan yang maha penting atau yang paling penting dari segalanya. Saudara, pertanyaannya adalah, siapakah Yesus itu? Saudara, pertanyaan ini dilontarkan oleh Yesus sendiri sampai 2 kali di ayat 27 dan 29. Siapakah aku ini, kata Yesus. Siapakah Yesus? Saudara, mengapa saya katakan pertanyaan ini maha penting? Karena pertanyaan ini bukan saja menentukan hidupmu di masa sekarang, saat engkau ada di bumi. Tetapi pertanyaan ini, apapun jawabanmu, itu akan sangat menentukan kehidupanmu di dalam kekekalan. Saudara-saudara, Yesus hidup 2000 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, pertanyaan tentang siapakah Yesus belum benar-benar tuntas dijawab dan dimengerti oleh semua orang di dunia ini. Padahal sudah begitu banyak buku, seminar, film, dan karya seni yang diciptakan berbicara tentang Yesus. Tetapi sekali lagi, mayoritas penduduk dunia ini belum mengerti tentang siapa Yesus. Jangankan orang-orang yang bukan Kristen, saudara-saudara. Kita harus akui dengan jujur dan sedih bahwa orang Kristen pun belum tentu mengerti tentang Yesus, atau bahkan mereka memiliki kesalahmengertian tentang Yesus Kristus. Saudara, orang-orang yang mengaku Kristen jangan-jangan mempunyai pandangan dan keyakinan tentang Yesus yang tidak alkitabiah. Saya akan memberikan kepada saudara 3 hasil penelitian, 2 dari Amerika Serikat, 1 dari Inggris. Penelitian yang pertama pada tahun 2014 diadakan oleh Lifeway dan Ligonier Ministries. Saudara, penelitian ini menemukan bahwa 22% orang Injili, evangelicals, 22% orang Injili menganggap keilahian Yesus itu lebih rendah daripada Allah Bapa. Dan 16% orang Injili, ini orang Injili loh, bukan orang Kristen sembarangan. 16% orang Injili menganggap Yesus adalah ciptaan pertama dari Allah Bapa. Lalu penelitian yang kedua, ya, ini juga dilakukan oleh lembaga yang sama. Jadi mereka mengulangi survei ini di tahun 2018. Temuannya lebih mengkhawatirkan, karena ada 78% orang Kristen di Amerika Serikat percaya bahwa Yesus adalah ciptaan pertama dan terbesar dari Allah Bapa. Gawat bukan? Yesus Kristus mereka yakini hanya ciptaan. Sekalipun mereka mengatakan Yesus adalah ciptaan yang terbesar. Lalu di Inggris, kita lihat saudara-saudara. Di Inggris ditemukan 1/4 orang Kristen di sana tidak percaya pada kebangkitan Yesus Kristus. Sekali lagi saudara-saudara, survei-survei ini saya paparkan untuk menunjukkan bahwa ketidakmengertian, bahkan kesalahmengertian orang-orang terhadap Yesus adalah sesuatu yang ada di mana-mana, termasuk di kalangan orang Kristen itu sendiri. Saudara-saudara, sesungguhnya
ketidakmengertian dan kesalahmengertian orang-orang terhadap diri Yesus itu sudah ada sejak Yesus hidup di bumi. Itu yang kita bisa baca di ayat 21, bukan? Di mana Yesus menegur para murid. Hei, masihkah kamu belum mengerti? Masihkah kamu belum mengerti? Saudara-saudara, ayat 21 ini merupakan puncak rasa frustrasi Yesus dari ayat 1 sampai 20. Ya, sekali lagi saya ulangi. Ayat 21 Saudara, ini merupakan puncak dari ayat 1 sampai 20 di mana Yesus berhadapan dengan ketidakmengertian baik dari pihak orang Farisi maupun dari murid-muridnya sendiri. Mereka berdua sama-sama tidak memahami secara tepat siapa Yesus. Orang Farisi malah lebih celaka, mereka malah mencurigai Yesus, sedangkan para murid tidak jauh lebih baik. Para murid meraba-raba, siapa sih Yesus ini? Nah, saudara-saudara, mari kita lihat ayat 22 sampai 26. Menarik sekali, Markus, si penulis Injil ini, menyelipkan satu kisah tentang mukjizat. Yesus menyembuhkan orang buta. Sepintas lalu kok nggak nyambung ya? Tiba-tiba kok bisa ada cerita tentang Yesus menyembuhkan orang buta? Dan yang lebih menarik perhatian saya, saudara, tampaknya Yesus gagal dalam kisah ini. Betul nggak? Coba saja saudara perhatikan ayat 23 sampai 24. Ketika Yesus pertama kali menjamah mata orang buta ini tidak langsung sembuh. Berarti Yesus gagal dong. Iya kan? Cerita ini dibagi dalam dua babak. Babak pertama Yesus jamah tapi belum sembuh juga. Aneh bukan? Baru kedua kali Yesus jamah, orang buta itu sembuh. Benar-benar celik. Apakah artinya Yesus kurang besar kuasanya? Tentu tidak. Apalagi kalau kita menuduh bahwa Yesus sedang mempermainkan si orang buta. Jelas tidak, saudara-saudara. Nah, disinilah kita perlu memahami bahwa, dengar baik-baik, catat kalau perlu, bahwa Yesus seringkali memakai mukjizat yang dia lakukan untuk menyampaikan suatu pelajaran rohani yang berkaitan dengan peristiwa sebelum atau sesudahnya. Ini penting saudara, supaya saudara lebih bisa menghayati, memahami makna dari sebuah mukjizat Yesus. Sekali lagi saya ulangi, ini prinsip penting. Yesus seringkali memakai suatu mukjizat yang dia lakukan untuk menyampaikan, mengaitkan suatu pelajaran rohani pada peristiwa sebelum atau sesudah mukjizat itu. Ada seorang ahli Alkitab yang mengatakan Christ's miracle is Christ's parable. Mukjizat Yesus sesungguhnya juga merupakan sebuah perumpamaan Yesus. Karena Yesus sedang mau mengajarkan suatu pelajaran rohani. Itu sebabnya saudara di dalam keempat Injil, cara Yesus menyembuhkan orang itu kan berbeda-beda, betul enggak? Iya kan? Padahal Yesus itu sangat maha kuasa. Yesus bisa menyembuhkan seseorang hanya dengan berpikir, tanpa ngomong, tanpa bertindak. Cukup dia mikir, cukup dia ngomong dalam hati, sembuh loh, dia pasti sembuh, gitu. Tapi mengapa Yesus memilih banyak cara? Sekali lagi, karena Yesus ingin mengajarkan pelajaran rohani yang spesifik. Nah, demikian juga dengan kisah penyembuhan Yesus di Nats ini. Yesus ingin mengajarkan tentang apa sih? Sekali lagi, kita mesti melihat konteks keseluruhan pasal 8. Tadi saya sudah katakan bahwa ayat 1 sampai 20, Yesus berhadapan dengan ketidakmengertian orang Farisi dan muridnya sendiri. Jadi baik orang Farisi maupun para murid, sepertinya mereka memiliki sebuah kebutaan rohani. Mereka buta secara rohani karena mereka tidak mengenal siapa Yesus secara utuh dan mendalam. Tidak terkecuali para murid. Sekalipun para murid sudah ikut Yesus, sekalipun para murid sudah punya relasi dengan Yesus, seperti orang buta itu di babak pertama, matanya sudah dijamah bukan oleh Yesus?
Sudah mengalami zaman Yesus tapi belum telik-telik juga. Ya begitulah kira-kira keadaan para murid. Saudara-saudara, bukan hanya orang Farisi dan murid Yesus yang belum mengenal Yesus dengan baik. Coba perhatikan ayat 27. Di ayat 27 Yesus bertanya lagi, kata orang-orang, siapakah aku ini? Yang dijawab, apa? Di ayat 28, orang-orang banyak mengira Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Yesus adalah Elia atau salah seorang nabi saja. Nah, saudara-saudara, siapa orang-orang banyak yang dimaksud Yesus di ayat yang ke-27 ini? Kalau saudara mundur sedikit ke ayat 1 sampai 8, ya. Orang-orang banyak ini adalah mereka yang sudah melihat dan menikmati mukjizat Yesus memperbanyak roti dan ikan untuk mereka makan. Jadi orang-orang banyak ini bukan orang-orang yang gak pernah melihat Yesus, gak pernah mendengar Yesus. Mereka adalah orang-orang yang kenyang perutnya menikmati mukjizat Yesus. Tapi mereka juga mengalami kebutaan rohani. Mereka gak tahu siapa Yesus. Nah, apa artinya buat kita, saudara-saudara? Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa kebutaan rohani itu sangat pervasif. Artinya, kebutaan rohani itu sangat luas dan dapat menimpa semua orang, bahkan termasuk mereka yang menganggap dirinya sudah Kristen. Saudara, kita seringkali tidak menyadari bahwa kita sebetulnya tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. Kita merasa nyaman dengan kehidupan kekristenan kita, padahal kalau digali, kalau sungguh-sungguh disorot, belum tentu kita betul-betul mengenal siapa Yesus. Saudara-saudara, mari perhatikan diagram di depan ini. Menurut saya 3 jenis orang di dalam pasal ini, saudara, mewakili 3 jenis manusia pada umumnya yang tidak mengenal Yesus. Orang Farisi itu adalah mewakili orang yang belajar Alkitab. Jadi, saudara, engkau bisa saja rajin, sering membaca dan mendengar Alkitab. Tetapi belum tentu engkau mengenal Yesus yang sejati. Engkau masih buta secara rohani. Lalu murid Yesus ini mewakili orang-orang yang mengikut Yesus. Artinya, engkau mungkin saja sudah jadi orang Kristen begitu lama. Engkau dengan bangga menganggap dirimu pengikut Kristus. Tetapi engkau belum tentu mengenal Yesus yang sejati. Alias, engkau masih buta secara rohani. Dan orang-orang banyak dalam nats ini mewakili mereka yang mengalami sendiri mukjizat Yesus dalam hidup mereka. Tetapi engkau belum tentu mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Alias, engkau masih buta secara rohani. Saudara, dengar baik-baik. Saya mengatakan ini semua bukan untuk membuat engkau meragukan imanmu. Justru sebaliknya, saya rindu engkau betul-betul akhirnya meyakini siapa Yesus itu. Saya tidak mau kita berpuas diri hanya karena kita merasa sudah pernah baca Alkitab, atau hanya karena kita orang Kristen dari dulu, atau hanya karena saudara mungkin mengalami mukjizat di masa lalu. Itu semua baik, tapi sekali lagi pertanyaan maha penting hari ini yang harus kita pikirkan. Do you know Jesus? Apakah engkau sungguh-sungguh mengenal siapa itu Yesus? Dan pertanyaan Yesus ini bersifat sangat pribadi, personal. Yuk kita lihat lagi Alkitab kita. Pertanyaan Yesus di ayat 29 itu kontras dengan ayat 27. Ya, saudara, di ayat 27 Yesus bertanya, kata orang-orang, siapa sih aku ini? Tetapi di ayat 29, pertanyaan Yesus berubah menjadi sangat spesifik dan terarah.
Menurut kamu siapakah aku ini? Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kalimat pertanyaan Yesus di ayat 29 itu dimulai dengan kata kamu. Jadi saudara-saudara, pertanyaan ini langsung menukik, menghujam ke hati kita yang mendengar. Jimmy, siapa aku? Saudara, banyak orang Kristen memiliki apa yang saya sebut dengan iman implisit. Apa artinya? Iman implisit adalah kita beriman semata-mata berdasarkan kata orang lain. Atau dalam istilah saya, iman yang nebeng, iman yang dompleng, iman yang ikut-ikutan. Misalnya ya, karena kita sangat menghormati gereja dan pendeta, maka kita berkata, saya percaya deh apa yang dikatakan oleh pendeta saya. Kalau pendeta saya bilang Yesus Tuhan, ya udah saya percaya. Pendeta saya orang baik, dia nggak mungkin bohong. Atau mungkin saudara lahir dalam keluarga Kristen, orang tuamu Kristen dari dulu, dan sejak kau lahir kau sudah diajarin tentang iman Kristen. Dan tentu karena engkau sayang sama orang tuamu, maka engkau berkata, ya saya percaya sama Yesus. Kenapa? Karena iya memang orang tua saya mengajarkan demikian. Jadi saudara-saudara, kita mengaku kita percaya Yesus lebih karena kita percaya pada apa yang dikatakan gereja, pendeta, dan orang tua kita. Kita pegang apa yang mereka katakan. Tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh secara pribadi menggumuli dengan jujur, mendalami dengan sungguh-sungguh sebetulnya siapa itu Yesus bagi diriku. Saudara, saya tidak mengatakan iman implisit itu salah dalam artian salah total ya. Anggap saja iman implisit ini seperti baby step. Ibarat seseorang kalau dilahirkan, bayi, dia pasti mulai melangkah, ya, jatuh bangun. Gak apa-apa, iman implisit itu mungkin setiap orang Kristen pernah mengalami. Oke? Tetapi saudara jangan berhenti pada iman implisit. Yesus mau kita percaya dalam hati kita sendiri sungguh-sungguh. Bukan karena kata orang begini, kata orang begitu. Tapi betulkah engkau paham, kau kenal siapa Yesus? Pertanyaan Yesus di ayat 29 bergema kembali di dalam batin kita. Menurut kamu sendiri siapakah Yesus? Siapakah aku ini? Tentu saja saudara-saudara, jawabannya Yesus adalah Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Petrus di ayat 29. Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Saudara, Mesias itu dari bahasa Ibrani. Paralelnya di dalam bahasa Yunani adalah Kristus. Ya, jadi Mesias dan Kristus itu sama, cuman beda asal bahasa. Artinya adalah the anointed one, yang diurapi. Nah, saudara, Yesus bukan sekedar manusia super yang diurapi oleh Allah, tetapi Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena persis setelah peristiwa Yesus bertanya kepada para murid di dalam Markus pasal 8 ini, satu pasal berikutnya kita melihat Yesus mengajak 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung, dan disitulah Yesus berubah wujud. Wajahnya bercahaya, pakaiannya menjadi putih berkilau, awan kemuliaan turun menaungi, kemudian ada suara menggelegar dari langit, ya, Bapa mengatakan inilah anakku. Kemudian ada 2 nabi besar perjanjian lama, Elia dan Musa, yang bercakap-cakap dengan Yesus, dan seluruh peristiwa ini dikenal dengan peristiwa transfigurasi. Ini adalah peristiwa di mana Yesus menyatakan keilahiannya, bahwa dia adalah Allah yang maha mulia itu. Dia memang berinkarnasi menjadi manusia seperti kita.
bertubuh. Tetapi di dalam peristiwa transfigurasi, Yesus menyatakan, I am God. Aku adalah Allah. Saudara-saudara, Yesus adalah Tuhan merupakan intisari dari iman Kristen. Pondasi dari iman Kristen. Apapun pandanganmu, sebutanmu, anggapanmu yang terhormat kepada Yesus, engkau bisa memanggil Yesus seorang nabi, seorang guru moral, teladan cinta kasih, pemimpin yang hebat, revolusioner, pendobrak, pendiri agama besar. Tetapi bila engkau tidak mengakui Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan, maka engkau belum mengenal Dia. Saudara, kita akan coba melihat 5 bukti yang mengukuhkan bahwa Yesus memang adalah Allah. Ya, 5 bukti. Mengapa kita berkeyakinan Yesus adalah Allah? Bukti yang pertama, saudara, yaitu penggenapan janji atau nubuatan dalam perjanjian lama. Saudara, Max Lucado pernah mengatakan bahwa ada 332 nubuatan dalam perjanjian lama yang digenapi melalui kehidupan sampai kematian Yesus Kristus. Antara lain, Dia lahir dari seorang perawan, lahir di kota Bethlehem, lahir dari suku Yehuda. Dia masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi keledai. Dia dijual dengan 30 keping perak. Dia disalibkan di antara para penjahat. Bajunya tidak dirobek tetapi diundi. Dan dia bangkit dari kematian. Itu semua sudah dinubuatkan. Dan ada orang yang pernah menghitung secara matematis. 332 nubuatan dalam perjanjian lama bisa digenapi dalam satu orang bernama Yesus. Itu kemungkinannya adalah 1/84 dengan 97 nol di belakangnya. Artinya, tidak mungkin itu hanya sebuah kebetulan. Ini bukti yang pertama. Mengapa Yesus adalah Allah? Yang kedua, bukti kedua. Mengapa Yesus adalah Allah? Karena pengakuan dari mulut Yesus sendiri. Dia mengakui bahwa Dia adalah sang anak Allah, Yohanes pasal 3 ayat 16. Para malaikat tunduk padanya, Matius 13 ayat 41. Dia memiliki kuasa di surga dan di bumi, Matius 28 ayat 18. Dia berkuasa mengampuni dosa manusia, Lukas 5 ayat 20. Dia berkuasa membangkitkan manusia dan bahkan dirinya dari kematian, Yohanes 5 ayat 28. Dia dan Allah Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Saudara, ada satu cerita yang sangat menarik, kisah yang menarik ada di dalam Yohanes pasal 18. Diceritakan ketika Yudas Iskariot dan para prajurit bait suci hendak menangkap Yesus. Dan ketika Yesus berhadapan dengan mereka, Yesus bertanya, siapa yang kalian cari? Lalu mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Kemudian Yesus membalas apa? Yesus berkata, akulah Dia. Saudara, sebetulnya terjemahan bahasa Indonesia kurang begitu pas. Karena di dalam bahasa Yunaninya nggak ada kata Dia. Bahasa Yunaninya adalah ego eimi, I am. Kalau diterjemahkan mungkin yang lebih tepat adalah aku adalah aku. Saudara-saudara, ini adalah satu ucapan yang sangat penting. Karena ucapan ini sebetulnya diucapkan oleh mulut Allah sendiri di dalam Keluaran pasal 3 ketika Musa berjumpa dengan Allah dalam semak belukar yang terbakar api tetapi tidak habis. Ketika Musa bertanya kepada Allah, siapa namamu? Allah berkata, I am. Aku adalah aku. Saudara, orang Yahudi tidak mungkin mengucapkan ini. Karena orang Yahudi tahu ucapan ini hanya bisa diucapkan oleh Allah sendiri. Dan ketika Yesus berkata, ego eimi, I am. Yesus sedang mengatakan, akulah Allah. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 18, orang-orang yang mendengar perkataan Yesus langsung terjerembab ke tanah. Karena mereka tahu ucapan itu begitu sakral. Yang ketiga, bukti yang ketiga. Mengapa kita berkeyakinan Yesus adalah Allah? Karena mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan sepanjang hidupnya di bumi. Ketika Yohanes Pembaptis dipenjara oleh Raja Herodes, Yohanes Pembaptis mengutus muridnya untuk datang kepada Yesus karena Yohanes Pembaptis
dihinggapi keraguan yang sangat berat. Betulkah Yesus adalah Mesias yang dinantikan? Lalu di dalam Matius pasal 11, Yesus menjawab begini, lihatlah mukjizat yang aku lakukan. Orang kusta tahir, orang buta dicelikan, orang lumpuh berjalan. Lihat mukjizat yang ku lakukan dan simpulkan sendiri pada dirimu, apakah aku Mesias yang sesungguhnya. Ini bukti yang ketiga. Keilahian Yesus dibuktikan melalui mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan. Yang keempat, mengapa Yesus adalah Allah? Bukti yang keempat adalah kubur yang kosong. The resurrection of Christ, kebangkitan Yesus. Yesus benar-benar mengalami kematian secara fisik. Yesus benar-benar putus nafas di atas kayu salib. Jenazah Yesus diletakkan dalam kubur gua batu selama beberapa hari. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Haleluya. Dan dia sekarang hidup duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, ada seorang ibu guru dari satu kelas 2 SD, ya, yang bertanya begini kepada murid-muridnya di kelas. Hei anak-anak, siapa tokoh idola kalian? Siapa tokoh favorit kalian yang masih hidup sampai sekarang? Kemudian saudara, beberapa anak coba menjawab. Ada yang menjawab, papa saya, mama saya. Kemudian ada yang menjawab, tokoh politik, presiden. Kemudian juga ada yang menjawab, bintang film, ya, atau tokoh-tokoh terkenal lainnya, selebriti, saudara. Lalu tiba-tiba si Budi menjawab begini, kalau tokoh saya yang saya favoritkan adalah Yesus Kristus. Kemudian sang guru menghampiri si Budi dan sang guru berkata begini, Budi, jawaban kamu bagus, tapi pertanyaan ibu tadi adalah tokoh yang kalian favoritkan yang masih hidup sampai sekarang, bukan yang sudah masa lalu apalagi sudah mati. Lalu si Budi tidak mau kalah, dia menjawab dengan penuh keyakinan dan kepolosan seorang anak kecil. Ibu guru salah besar, Yesus Kristus masih hidup sampai sekarang. Wow, luar biasa. Bukti yang kelima, mengapa kita yakin bahwa Yesus adalah Allah? Bukti yang kelima adalah transformasi kehidupan orang-orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Saudara, keyakinan orang-orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan itu mengubah hidup mereka. Mari kita lihat generasi orang Kristen di abad-abad pertama. Mereka siap mati demi pengakuan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah the Lord, Kurios, penguasa tunggal hidup mereka. Bayangkan saudara, orang-orang ini, generasi pertama Kristen ini, saudara, mereka mengalami kematian-kematian yang biadab. Ada yang mati disalibkan seperti Yesus, ada yang dilempar ke arena binatang buas, ada yang dibakar, ada yang dikuliti hidup-hidup, ada yang ditusuk tombak, ada yang dipenggal saudara-saudara kepalanya. Hanya karena demi sebuah pengakuan iman, I believe Jesus is the Lord. Yesus adalah Tuhan, Tuanku. Saudara mungkin mau berkata begini, orang-orang Kristen pada masa itu kan kebanyakan tidak berpendidikan. Seperti Petrus, Yohanes, mereka kan nelayan. Ya mungkin mereka naif percaya pada Yesus. Tunggu dulu. Banyak murid dan orang Kristen pada masa itu adalah orang-orang yang sangat terpelajar dan terdidik. Sebut saja yang paling penting itu adalah Rasul Paulus. Dia adalah orang yang brilian pikirannya. Tetapi dia mau mati sampai kepalanya putus demi Yesus. Saudara-saudara, saya akan tutup khotbah ini dengan sebuah penambahan yang tidak kalah penting. Yesus bukan hanya Mesias. Yesus bukan hanya Allah yang hidup. Dengar baik-baik, buka hatimu, jangan cuma dengar dengan telinga. Yesus adalah Allah
yang menderita demi kita. Saudara-saudara perhatikan saat Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, Yesus menyetujuinya. Tetapi di ayat 31, Yesus menjelaskan lebih lanjut bahwa dia akan ditangkap, dia akan dibunuh. Kemudian Petrus pun bereaksi. Petrus tidak bisa menerima kalau seorang Mesias itu dibunuh seperti seorang penjahat. Dan Yesus pun menegur Petrus dengan sangat keras. Artinya konsep Petrus masih belum sepenuhnya akurat. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah Mesias yang menderita dan mengalami kematian bagi kita. Mengapa? Karena dia sangat mengasihi aku dan kau. Kasih adalah motivasi terutama Yesus sehingga dia mau mati di atas kayu salib. Dia sangat mengasihi orang berdosa seperti saya dan kau. Terlebih lagi, dia sangat mengasihi Bapanya yang mulia di sorga. Yesus ingin memperdamaikan antara orang berdosa dengan Bapa yang di sorga. Itu sebabnya dia harus menempuh jalan penderitaan dan bahkan menanggung kematian di atas kayu salib untuk membereskan masalah dan konsekuensi dosa. Saudara, Yesus sebagai Allah tidak menarik engkau, memaksa engkau untuk menyembahnya dengan semata-mata peragaan kuasanya. Sekalipun dia bisa lakukan itu. Bukan itu cara yang dia pilih. Dia menawan hatimu dan hatiku dengan peragaan kasih-Nya yang tiada terhingga di atas kayu salib. Saudara, kutipan ini akan menutup khotbah kita. Napoleon Bonaparte, seorang tokoh pemimpin besar dari Prancis. Dia pernah menuliskan ini dalam buku hariannya di akhir hidupnya. Saya mengenal banyak manusia, tetapi saya mau mengatakan bahwa Yesus Kristus berbeda dari semua manusia. Tidak ada yang dapat menandinginya di dunia ini. Alexander yang Agung, Kaisar, Charlemagne, dan saya sudah mendirikan kerajaan-kerajaan. Namun dengan apakah kami membangun kerajaan tersebut? Semata-mata dengan pengerahan kekuatan. Yesus Kristus membangun kerajaannya dengan cinta kasih. Itu sebabnya sampai saat ini jutaan orang mau mati baginya. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah yang begitu mengasihimu dan mengasihi saya. Saudara, dia bukan Allah yang suka main petak umpet, yang membuat kita bingung, yang membuat kita mencari-cari tanpa ketemu. Enggak. Yesus adalah Allah yang justru berinkarnasi supaya engkau dan saya bisa mengenal dia. Saudara, apa yang membuat engkau tertarik pada Yesus? Apa yang membuat engkau mengakui Yesus sebagai Allah? Kiranya bukan karena semata-mata warisan dari keluarga, bukan semata-mata tradisi gereja, bukan semata-mata iman yang implisit. Engkau bisa mencintai dan menyembah Yesus sebagai Allah karena engkau sudah lebih dahulu mengalami kasih-Nya yang maha besar dan akbar itu kepadamu. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur hari ini kami diguyur dengan rahmat-Mu. Rahmat pengenalan akan Yesus Kristus. Pengenalan yang bukan hanya memuaskan pikiran kami, tetapi pengenalan yang menggetarkan dan menghangatkan kembali jiwa kami. Karena Yesus yang kami kenal bukan tokoh sejarah yang membeku di masa lalu, tetapi Yesus yang kami kenal adalah Allah yang hidup sampai sekarang, yang begitu mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya cinta Kristus menciptakan cinta kami kepadamu kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya di rumah masing-masing katakan amin.
Saudara, kasih Kristus menyapa kita hari ini lagi. Dan kemuliaan Dia sebagai Allah sejati mengajak kita untuk bersyukur kepadanya. Saya undang kita untuk mempersiapkan hati kita, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara, persembahan bukan untuk gereja, persembahan adalah untuk Tuhan yang dimanfaatkan melalui gereja yaitu tubuhnya untuk boleh menjadi kemuliaan bagi Dia. Kalau Anda sudah siapkan, hati Anda siap untuk memberi, mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa Surgawi, ini kami, hati kami melimpah dengan ucapan syukur terkesima karena Engkau adalah Allah yang rela meninggalkan tahta mulia untuk datang ke dunia, menghampiri kami sebagai manusia yang hina dina dan membawa kami kepada Bapa Surgawi melalui penebusan-Mu untuk kami. Terima kasih untuk berita yang menggetarkan hati kami. Maka sekarang ya Tuhan, di tengah-tengah ungkapan syukur kami telah mempersiapkan bagian daripada uang kami untuk kami persembahkan bagi kemuliaan Engkau dan dipergunakan untuk kelebaran kerajaan Allah melalui gereja-Mu. Tuhan berkatilah akan setiap tangan yang memberi. Tuhan berkati setiap hati yang dengan tulus memberikan akan persembahan untuk kemuliaan nama Engkau. Dan biar kiranya tingkap langit juga dibukakan untuk boleh menyatakan akan anugerah-Mu yang khusus bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau tetap membawa akan bangsa dan negara kami di dalam situasi yang ada, di tengah-tengah perubahan situasi demi situasi yang ada Tuhan. Engkau yang menyertai langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, baik yang ada di pemerintahan pusat sampai yang di tempat di pemerintahan daerah, supaya setiap mereka Tuhan boleh mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana yang bisa dipahami oleh masyarakat dan diikuti oleh setiap masyarakat. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang memegang sejarah dan tidak pernah meninggalkan akan jalannya sejarah, berjalan dengan sendirinya tanpa ada pengaturan. Engkau merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan, maka Tuhan nyatakan akan anugerah-Mu lagi untuk kami masyarakat Indonesia khususnya. Di doa kami, di dalam Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Mari saat ini jemaat Tuhan, kita mau kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat suaramu, mari bersorak bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Mari lebih lagi, angkat suaramu, nyatakan imanmu kepada Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Bersyukur Tuhan, kami telah mendapatkan
mendapatkan akan kebenaran firman, kami telah mendapatkan hubungan dengan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Sekarang waktunya kami Tuhan untuk keluar dari tempat kediaman kami masing-masing dan menyatakan akan kemuliaan Raja kami, Yesus Kristus, di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah tetangga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah segala kesibukan kami. Maka berkatilah akan jemaat-Mu, Bapak Ibu saudara-saudara, angkat hati kita kepada Allah dan terimalah akan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sempurna Bapa Surgawi dan kuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap engkau dalam segala apa yang kau kerjakan menjadi berhasil dan membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Nama Tuhan disiarkan melalui mulut dan melalui perbuatanmu. Dan biar kiranya masyarakat mendapatkan berkat melalui kehadiranmu. Di dalam Yesus Kristus kami terima. Haleluya. Amin. Kabar gembira bagi kita semua, khusus untuk jemaat GKBJ Taman Kencana, mulai sekarang Anda dapat melakukan persembahan dengan cara yang lebih mudah. Anda cukup men-scan QR Code pada aplikasi pembayaran yang Anda miliki. Anda dapat melakukan pembayaran melalui OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Terima kasih. Ajar kau Tuhan, agung dan perkasa.